Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 akuntansi biaya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Di sini sebelum memasuki materi, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Laras Noviani dengan NIM 205211121. Yang kedua ada Diana Prasasti dengan NIM 205211300. Yang ketiga ada Eva Puspitasari dengan NIM 205211302. Dan yang keempat ada Dwi Irfan Putra Arifudin dengan NIM 205211322. Di sini kami akan membahas materi mengenai yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang kedua, kami akan membahas mengenai aliran proses produksi. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang keempat, kami akan membahas mengenai laporan biaya pokok produksi. Dan yang terakhir, kelima, kami akan membahas mengenai penambahan bahan di departemen lanjutan. Selanjutnya yang pertama yaitu poin A, mengenai pengertian dan karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan suatu departemen untuk periode tertentu. Objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah departemen. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, yaitu yang pertama, proses produksi bersifat kontinu dan massal. Yang kedua, perhitungan biaya total maupun biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya akan diakumulasikan per departemen yang melaksanakan proses produksi hingga produk jadi. Yang keempat, laporan biaya produksi dibuat oleh setiap departemen. Yang kedua yaitu aliran proses produksi. Di sini terdapat dua aliran. Yang pertama yaitu aliran produk secara berurutan atau biasa disebut dengan sequential product flow. Pada aliran ini, produk secara berurutan. Semua produk diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama. Bahan diproses mulai dari departemen pertama dan mengalir melalui setiap departemen bagian yang ada di dalam departemen produksi. Terdapat kemungkinan penambahan bahan langsung dan bahan penolong di departemen berikutnya setelah departemen pertama. Untuk yang kedua yaitu aliran produk secara paralel atau biasa disebut dengan parallel product flow. Pada aliran ini, produk secara paralel. Bagian-bagian tertentu dari tahapan pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan ke dalam suatu proses atau proses final untuk diselesaikan dan ditransfer menjadi produk jadi. Selanjutnya, yang ketiga ada aliran produk secara selektif atau biasa disebut dengan selective product flow. Pada aliran produk secara selektif, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi, tergantung pada produk akhir seperti apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan menghasilkan suatu produk akhir yang berbeda-beda. Selanjutnya akan membahas tentang sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama ada akuntansi untuk bahan. Konsep dasar dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan juga berlaku pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Penggunaan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses tidak mengubah sistem akumulasi biaya produksi seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Contohnya, PT Dunia Keramik sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan produk-produk berbahan dasar keramik seperti piring. Produk ini diproses melalui dua departemen, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Pencetakan. Berikut ini adalah informasi terkait proses produksi selama bulan Januari tahun 2011. Nah, dalam slide ini dijelaskan tentang rincian Departemen Pencampuran dan juga Departemen Pencetakan. Di antaranya yaitu
dimasukkan dalam proses produksi ke Departemen Pencampuran sebanyak 30.000 unit. Kemudian ada produk yang selesai ditransfer ke Departemen Pencetakan. Ke Departemen Pencampuran ada 47.000 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang produk jadi. Ke Departemen Pencetakan ada 42 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang produk jadi. Ke Departemen Pencetakan ada 42.000 unit. Berikutnya ini ada tabel rincian di Departemen Pencampuran dan juga di Departemen Pencetakan. Yang pertama ada produk dalam proses akhir. Di Departemen Pencampuran ada 3.000 unit dan di Departemen Pencetakan ada 5 juta. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan di bulan Januari yaitu yang pertama adalah biaya bahan. Di Departemen Pencampuran ini sebanyak Rp9.219.600. Biaya tenaga kerja di Departemen Pencampuran ada Rp74.958.500. Di Departemen Pencetakan ada Rp32.930.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik di Departemen Pencampuran sebanyak Rp5.781.250 dan di Departemen Pencetakan sebanyak Rp6.594.900. Kemudian untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan di Departemen Pencampuran ini sebesar 100%. Kemudian ada biaya konversi di Departemen Pencampuran 75% dan Departemen Pencetakan 50%. Selanjutnya yang kedua ada akuntansi untuk bahan. Pembelian bahan dimulai dari Departemen Pembelian dengan membuat pesanan pembelian atau yang disebut purchase order yang dikirimkan ke pemasok bahan yang diterima dari pemasok kemudian disimpan di gudang setelah sebelumnya dilakukan proses verifikasi. Bahan yang dipilih harus memperhatikan kebutuhan bahan selama satu periode akuntansi dan dicatat di kartu persediaan bahan. Satu kartu digunakan untuk satu jenis bahan, yang mana pada gilirannya kartu-kartu ini dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Nah, berdasarkan informasi sebelumnya, pemakaian bahan selama bulan Januari 2011 tadi di Departemen Pencampuran adalah sebesar Rp9.219.600. Dan berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penggunaan bahan di Departemen Pencampuran pada bulan Januari tahun 2011. Nah, berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penggunaan bahan di Departemen Pencampuran pada bulan Januari tahun 2011. Pada bulan Januari ada PDP BPP Departemen Pencampuran di debit sebesar Rp9.219.600. Kemudian ada persediaan bahan di sisi kredit sebesar Rp9.219.000. Kemudian yang ketiga, akuntansi untuk tenaga kerja. Berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, kartu jam kerja atau kartu absensi karyawan merupakan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan biaya tenaga kerja seluruh karyawan perusahaan dan merupakan dasar alokasi pembebanan biaya tenaga kerja ke masing-masing departemen seperti Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Administrasi Umum. Berdasarkan informasi sebelumnya, pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pencampuran sebesar Rp72.958.000 dan di Departemen Pencetakan sebesar Rp32.930.000. Berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pencampuran dan Departemen Pencetakan pada bulan Januari 2011. Pada bulan Januari, nama akun PDB BTK Departemen Pencampuran di sisi debit sebesar Rp74.958.500. Akun PDB BTK Departemen Pencetakan di sisi debit
sebesar Rp32.930.000 dan akun biaya gaji di sisi kredit sebesar Rp107.888.000. Selanjutnya yang keempat ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan atau biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dan biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Untuk rumusnya, tarif BOP sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Sedangkan rumus untuk BOP yang dibebankan adalah tarif BOP dikalikan dengan dasar pembebanan sesungguhnya. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk pada bulan Januari 2011. Pada tanggalnya ini diketahui pada bulan Januari 2011 dan ada beberapa nama akun dan keterangan. Yang pertama yaitu PDP dan BUP Departemen Pencampuran sebesar 5.762.250 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua ada PDP dan BUP Departemen Percetakan sebesar Rp6.586.086 yang masuk ke dalam debit. Yang ketiga ada BOP yang dibebankan oleh Departemen Pencampuran sebesar Rp5.762.000 yang masuk ke dalam kredit. Dan yang keempat ada BOP yang dibebankan oleh Departemen Percetakan sebesar Rp6.586.000 yang masuk ke dalam kredit. Sehingga dari jurnal tersebut diketahui pembebanan BOP dari Departemen Pencampuran dan Departemen Percetakan. Selanjutnya yaitu ada informasi terperinci terkait biaya overhead pabrik yang digunakan sebagai alat pengendali biaya. Berikut ada ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencari akumulasi biaya overhead pabrik aktual selama bulan Januari 2011. Di sini ada beberapa nama akun dan keterangan. Yang pertama, ada BOP aktual dari Departemen Percampuran sebesar Rp5.660.000 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua ada BOP aktual dari Departemen Percetakan sebesar Rp6.520.000 yang masuk ke dalam debit. Ada kas sebesar Rp4.100.000 yang masuk ke dalam kredit. Ada utang usaha sebesar Rp1.200.000 yang masuk ke dalam kredit. Ada persediaan perlengkapan pabrik sebesar Rp125.000 yang masuk ke dalam kredit. Kemudian juga ada asuransi dibayarkan di muka untuk pabrik sebesar Rp580.000 yang masuk ke dalam kredit. Ada juga yang terakhir akumulasi penyusutan sebesar Rp6.175.000 yang masuk ke dalam kredit. Dari ayat jurnal tersebut diketahui bahwa ada pencatatan BOP dari Departemen Pencampuran dan Departemen Percetakan. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP yang terjadi selama bulan Januari 2011. Yang pertama, ada BOP yang dibebankan kepada Departemen Pencampuran sebesar Rp5.762.250 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua, ada BOP aktual oleh Departemen Pencampuran sebesar Rp660.000 yang masuk ke dalam kredit. Dan yang ketiga, ada selisih BOP Departemen Pencampuran sebesar Rp2.250 yang masuk ke dalam kredit. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa ada pembebanan BOP aktual ke dalam Departemen Pencampuran. Selanjutnya yaitu ada BOP yang dibebankan kepada Departemen Percetakan
sebesar Rp6.586.000 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua ada BOP aktual oleh Departemen Pencetakan sebesar Rp6.520.000 yang masuk ke dalam kredit. Dan yang ketiga ada selisih BOP dari Departemen Pencetakan sebesar Rp66.000 yang masuk ke dalam kredit. Dari ayat jurnal tersebut diketahui ada pembebanan BOP aktual di Departemen Pencetakan. Sehingga diketahui selisih BOP Departemen Pencampuran yaitu sebesar Rp102.250 yang masuk ke dalam debit, dan selisih BOP Departemen Pencetakan sebesar Rp66.000 yang masuk ke dalam debit. Sedangkan beban pokok penjualan sebesar Rp168.250 yang masuk ke dalam kredit. Sehingga diketahui ayat jurnal tersebut menutup selisih BOP Departemen Pencampuran dan Departemen Percetakan ke dalam beban penjualan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Pada saat produk telah jadi atau selesai di dalam suatu departemen, di mana di dalam kasus ini yaitu di Departemen Pencampuran, maka unit produk yang dihasilkan itu selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi atau ke departemen berikutnya, di mana di dalam kasus ini yaitu di Departemen Pencetakan untuk diproses lebih lanjut. Nah, produk jadi di dalam Departemen Pencampuran pada akhir periode yaitu sebesar Rp85.728.000 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp8.695.000, di mana di sini diperoleh dari 47.000 unit dikali Rp185. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp71.534.000 diperoleh dari 47.000 unit dikali Rp1.522, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp5.499.000 diperoleh dari 47.000 unit dikali dengan 117. Dan dari penjabaran tersebut dapat diketahui ayat jurnal. Yang pertama, PDP Departemen Pencampuran, Departemen Percetakan sebesar Rp85.728.000 yang masuk ke dalam debit. PDP dan BB Departemen Pencampuran sebesar Rp8.695.000 yang masuk ke dalam kredit. PDP dan BDP Departemen Pencampuran sebesar Rp71.534.000 yang masuk ke dalam kredit, dan PDP BOP Departemen Pencampuran sebesar Rp5.499.000 yang masuk ke dalam kredit. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses akhir di Departemen Pencampuran pada bulan Januari 2011. Yang pertama, ada persediaan PDP dari Departemen Pencampuran sebesar Rp4.242.000 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua ada PDB BB Departemen Pencampuran sebesar Rp555.000 yang masuk ke dalam kredit. Yang ketiga ada PDP dan BTK Departemen Pencampuran sebesar Rp3.424.500 yang masuk ke dalam kredit. Dan yang terakhir keempat, PDP BOP Departemen Pencampuran sebesar Rp263.250 yang masuk ke dalam kredit. Sehingga dari jurnal tersebut diketahui persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pencampuran. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi yang dihasilkan Departemen Pencetakan selama bulan Januari 2011. Yang pertama ada persediaan produk jadi sebesar Rp113.904.000 yang masuk ke dalam debit. Yang kedua ada PDP Departemen Pencampuran dan Departemen Pencetakan sebesar Rp76.608.000 yang masuk ke dalam kredit. Yang ketiga ada PDP dan BTK Departemen Pencetakan sebesar Rp31.080.000 yang masuk ke dalam kredit. Dan ada PDP dan BOP Departemen Pencetakan sebesar
Rp6.216.000. Dan dari jurnal tersebut diketahui persediaan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Berikut jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses akhir di Departemen Pencetakan. Yang pertama adalah persediaan PDP Departemen Pencetakan yang berada di debit dengan nilai sebesar Rp11.340.000. Yang kemudian PDP Departemen Pencampuran dan beberapa Departemen Pencetakan yang berada di kredit dengan nilai sebesar Rp9.120.000. Yang ketiga adalah PDP PTK Departemen Pencetakan di sisi kredit dengan nilai sebesar Rp1.850.000. PDP BUP Departemen Pencetakan sebesar Rp370.000. Dari transaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pencetakan. Akuntansi untuk penjualan produk jadi. Produk yang selesai proses pengerjaannya selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan atau langsung dijual demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Penjualan produk jadi selama bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp140.000 dengan hitungan 35.000 unit dikali 40.000. Sementara perhitungan beban pokok penjualan atas penjualan produk jadi tersebut adalah sebesar 94.920 dengan hitungan adalah 35.000 unit dikali 2.712.000 rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi yang mencatat transaksi penjualan produk jadi dan beban pokok penjualan selama bulan Januari 2011. Transaksi pertama adalah piutang usaha di sebesar 140 juta di bagian debit. Kemudian adalah penjualan produk jadi sebesar 140 juta rupiah di bagian kredit. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa penjualan produk jadi ke pelanggan secara kredit. Yang kemudian adalah beban pokok penjualan sebesar Rp94.920.000 di bagian debit. Yaitu yang selanjutnya adalah persediaan produk jadi sebesar Rp94.920.000 di bagian kredit. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa pencatatan beban pokok penjualan produk atas produk jadi yang dijual. Yang D adalah laporan biaya pokok produksi. Laporan biaya pokok produksi. Laporan biaya pokok produksi merupakan suatu analisis terhadap departemen atau pusat biaya selama satu periode, di mana laporan tersebut menjadi sarana atau menyajikan jumlah unit produk yang diproses, jumlah akumulasi biaya produk, dan perinci selama satu periode tertentu. Beberapa informasi penting yang termuat dalam laporan biaya pokok produksi, di antaranya yaitu yang satu adalah skedul kuantitas atau skedul produksi. Yang kedua adalah pembebanan biaya. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Contoh adalah dari laporan biaya pokok produksi pencampuran pada PT Keramik Abadi. Yang pertama adalah skedul produksi dengan rincian produksi masuk proses 50.000 unit, produk yang ditransfer ke Departemen Pencetakan ada 47.000 unit, produk dalam proses berakhir
adalah 3.000 unit. Dengan rincian biaya bahan 100%, biaya konvensi adalah 75%. Yang kedua adalah biaya pembebanan biaya. Yang pertama adalah bahan dengan total biaya 9.250.000. Unit ekuivalennya adalah 47.000 ditambah 3.000 sama dengan 50.000. Biaya per unitnya ada 185 rupiah. Sedangkan yang kedua adalah tenaga kerja dengan total biaya 74.958.500. Unit ekuivalennya adalah 47.000 ditambah 3.000 dalam kurang 75% sama dengan 49.250. Dengan biaya per unitnya adalah ada 1.522 rupiah. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik dengan total biaya 500.762.250 rupiah. Dengan unit ekuivalennya adalah 47.000 ditambah 3.000 dalam kurung 75% sama dengan 49.250. Dengan biaya per unitnya adalah 117 rupiah. Total dari biaya antara yaitu adalah 89.970.750 rupiah. Sedangkan total biaya per unit adalah 1.824 rupiah. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Produk yang ditransfer ke Departemen Pencetakan adalah 470.000 unit dikali 1.824, yaitu totalnya adalah 85.587 rupiah. Produk dalam proses akhir adalah biaya bahan dengan rincian 3.000 unit dikali 185 rupiah. Hasilnya adalah 555.000. Biaya tenaga kerja yaitu 3.000 unit dalam kurung 75% dikali 1.522, yaitu hasilnya adalah 3.424.500. Biaya overhead pabrik adalah 3.000 unit dalam kurung 75% dikali 117 rupiah, menghasilkan 263.250 rupiah. Total biaya dari biaya di atas adalah 44.242.750 rupiah. Yang ditotalkan dengan produk tadi adalah 89.970.750 rupiah. Yang E adalah penambahan bahan di departemen lanjutan. Penambahan bahan di departemen lanjutan dalam beberapa proses produksi, penambahan bahan baku menyebabkan peningkatan dalam total volume atau jumlah unit produk. Dalam beberapa proses produksi yang dilakukan melalui beberapa departemen, lebih dari satu departemen. Dalam kaitannya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, penambahan bahan di departemen lanjutan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah tambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.